Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Porbatafi. NIM saya 2024 2300010. Di sini saya akan menjelaskan cara menampilkan informasi CPU menggunakan CLI. Pertama, LS CPU. Nah, sini ada tampilan CPU-nya seperti uh, informasi detail CPU atau prosesor, seperti arsitektur CPU, jumlah core, thread, dan kecepatan prosesor yang digunakan oleh sistem. Nah, ini tampilannya. Nah, sekarang kita akan untuk menampilkan informasi RAM yang terpasang, yaitu dengan cara perintah. Nah, perintah preminah ini menampilkan total RAM yang sedang digunakan dan RAM yang masih tersedia dalam format yang mudah dibaca seperti MB atau GB. Nah, sekarang nomor 3 untuk menampilkan daftar perangkat storage HDD atau SSD dengan cara LSBLK. Nah, perintah ini menampilkan daftar perangkat penyimpanan seperti HDD atau SSD beserta partisi dan ukurannya masing-masing. Kita akan masuk ke menampilkan informasi perangkat jaringan yang aktif dengan cara API. Nah, perangkat API ini menampilkan daftar interface jaringan, alamat IP, serta status perangkat jaringan yang sedang aktif. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu menentukan lokasi sistem berkas konfigurasi jaringan utama dengan cara ls etc netplan. Nah, ini etc plan ini bersifat file konfigurasi jaringan utama di Ubuntu atau Lubuntu, biasanya formatnya YAML. Nah, sekarang kita akan directory log system ls for log. Nah, directory for log ini adalah tempat Linux menyimpan semua log sistem termasuk log autentifikasi, error, dan aktivitas sistem. Nah, kita akan menampilkan 5 baris terakhir log autentikasi. Tail main end 5 var log out log. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat 5 baris terakhir dari log autentifikasi seperti login user atau penggunaan sudo. Selanjutnya, kita akan mencari file system dan mount point dari disk utama via proc. Kita pakai dengan cat proc mounts. Nah, file proc mounts ini menampilkan file system yang sedang termount. Dari sini bisa diketahui disk utama, mount point, dan tipe file system yang digunakan. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu menampilkan alamat IP dan interface yang aktif. Kita akan menggunakan API lagi. Nah, setelah itu kita uji konektivitas ke google.com dengan cara ping min c 4 google.com. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk mengecek apakah sistem terhubung ke internet dengan cara mengirim 4 paket ke google.com. Nah, 4 paket transmisi maksudnya 4 paket terkirim. Oke, sekarang kita menampilkan port yang sedang listen di sistem dengan cara sudo sstuln. Nah, ini menampilkan daftar port TCP dan UDP yang sedang dalam kondisi listen di sistem. Sekarang kita akan mengaktifkan firewall dan mengatur port UEFI dengan cara sudo UEFI enable. Oke, perintah ini digunakan untuk mengaktifkan firewall UEFI di sistem Linux. Sekarang kita akan mengizinkan port 80 atau HTTP sudo UEFI allow 80. Nah, ini artinya port 80 diizinkan agar layanan web dapat diakses. Nah, kita akan mencoba memblokir port 21 atau FTP.
sudo UEFI deny 21. Port 21 ini kita blokir untuk mencegah akses layanan FTP. Nah, untuk melihat status firewall kita dengan cara sudo UEFI status. Nah, status yang 80 allow, 21-nya deny. Nah, setelah itu kita akan mengembalikan firewallnya dengan seperti semula. Sudo UEFI disable. Nah, firewall setelah dimatikan kembali agar sistem kembali ke kondisi awal seperti sebelum pengujian. Sekarang kita nomor 4, yaitu menampilkan user aktif dan ID-nya dengan menggunakan WAMI. Nah, WAMI ini menampilkan nama user yang sedang login, sedangkan ID itu menampilkan UID, ID, dan grup user tersebut. WAMI itu dengan menggunakan desktop. Ya, kita pakai Ubuntu, jadi yang keluar Ubuntu. Nah, ID ini untuk menampilkan user ID yang sedang digunakan. Nah, sekarang perbedaan sudo dan su dengan contoh. Oke, kita langsung saja ke sudo apt-get. Nah, sudo ini biasanya itu menjalankan perintah update sebagai administrator tanpa harus login sebagai root. Nah, ini artinya sudah. Sebagai contoh sudo update. Nah, sekarang kita coba sudo ls root. Root ini biasanya hanya bisa digunakan atau diakses oleh administrator, jadi perintah ini dijalankan menggunakan sudo. Nah, kita ke nomor 5. Kita bikin membuat user baru dengan nama user. Sudo user add min m s bin bash was user. Nah, perintah ini membuat user baru bernama was user, otomatis juga membuat home directory dan menggunakan shell bin bash. Nomor 2, membuat grup baru dengan cara sudo group add was group. Nah, ini digunakan untuk membuat grup baru dengan nama was group. Kita akan menambahkan was user ke was group. Sudo user what min ag was group was user. Nah, ini tuh untuk menambahkan was user ke dalam was group tanpa menghapus grup sebelumnya. Nah, kita akan verifikasi dulu. Dengan cara ls home.id was user. Nah, ya ini 101, gitu ya, ID-nya 001. Setelah itu kita akan verifikasi ke anggota grup dengan cara groups was user. Nah, was user itu ada was group dan was user. Nah, sekarang kita akan menghapus user dan grup setelah ujian. Sudo user del min r was user. Nah, kita hapus grupnya juga. Grup del was user. Grup del was group. Nah, sekarang user dan grup dihapus agar sistem kembali ke kondisi awal setelah ujian selesai. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.